Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya rekan-rekan semuanya malam ini? Sehat, alhamdulillah sehat Bapak. Sehat. Hujan nggak Bapak Ibu di tempat Bapak dan Ibu? Hujan, Tasikmalaya hujan Pak. Waduh. Serang hujan Pak. Sami Bu, Serang di Depok Bu. Waduh. Iya, kita malam ini memang diiringi dengan hujan yang cukup deras ya Bapak dan Ibu, tapi tidak menyurutkan semangat Bapak dan Ibu untuk sama-sama kita belajar ya. Baik, rekan-rekan semuanya sudah siap belum? Coba diketikkan di kolom chat. Dari mana saja sih? Dari mana saja sih malam ini? Coba diketikkan di kolom chat. Saya dari Tasikmalaya. Oh iya, Bu Ai dari Pak Alek dari Sulawesi, Bu Ai dari Tasikmalaya. Novitri Maulida dari Serang, Banten. Reskianto dari Makassar, ya. Kemudian Iva Harima Kalteng, ya, oke. Mantap ya, mantap sekali, ya, mantap sekali. Subang ya, Bu Siti dari Subang, Pak Rusti dari Maluku. Wah, jauh-jauh nih malam ini nih. Garut ya, sementara sudah ada 440 orang yang bergabung di ruangan meeting ini. Menjelang nanti pukul 8 saya yakin bisa sampai ke angka 1000 ya. Baik, rekan-rekan izin saya untuk memulai. Oh, ada Sri Mulyani dari Karawang ya. Nesri dari Karawang, Suhaimi dari Jakarta, Nur Hasanah Nasution dari Medan. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya mau cerita-cerita dulu nih Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu pernah ikut pelatihan nggak sih Bapak dan Ibu di sekolahnya gitu? Pernah ikut pelatihan nggak diselenggarakan oleh sekolahnya masing-masing? Pernah nggak? Pernah nggak suatu ketika disuruh pelatihan tapi pada nggak bawa laptop Bapak dan Ibu? Pernah nggak? Pernah. Nggak ada persiapan. Sering ya. Sering ya. Udah tahu mau pelatihan tapi pada bawa HP gitu ya. Pernah nggak Bapak dan Ibu? Pernah, saya yakin pernah. Karena ini pedangnya Bapak dan Ibu ini ya. Ini pedangnya Bapak dan Ibu, senjatanya Bapak dan Ibu ya. Jadi saya itu seringkali berkeliling ke sekolah-sekolah gitu ya. Sudah siap nih saya berikan materi ini dengan semua presentasinya, dengan semua bahan-bahannya. Ternyata Bapak dan Ibunya pakai pedang, Bapak dan Ibu, pakai HP aja. Pakai HP aja, otomatis saya harus menyesuaikan bagaimana konten materi atau workshop yang saya sampaikan gitu ya. Itu sangat sering. Nah, oleh karena itu rekan-rekan kalau misalkan nanti rekan-rekan sekolahnya mengadakan workshop atau pelatihan dan guru-gurunya pakai pedang gitu ya, pakai pedangnya masing-masing atau pakai HP-nya masing-masing, maka jangan kaget ya, jangan kaget dan kita harus sudah membiasakannya dari sekarang ya. Karena itu realitanya ya, realitanya yang ada ketika kita mengadakan pelatihan ternyata mayoritas pakai HP gitu ya. Nah, apalagi kalau pelatihannya mendadak. Berat katanya Kang Asep, bawa laptop. Nah, seperti itu. Jadi saya cerita-cerita dulu seperti itu gitu. Makanya saya berpikirlah untuk melakukan pelatihan ya di komunitas ini ya, komunitas belajar ID, tips dan trik belajar ID yang dimiliki Kang Asep ini untuk kita menggunakan HP ya. Sudah biasa kalau pakai laptop, sekarang kita pakai HP ya. Nah, rekan-rekan semuanya itu ya. Kemudian kalau ditanya Kang Asep, apa untungnya sih Kang Asep bikin pelatihan kayak gini? Nah, ini salah satu tugas Kang Asep ya. Tugas Kang Asep sebagai duta teknologi, juga sebagai duta Canva, dan juga saat ini sebagai Canva Certified Trainer untuk berbagi ke rekan-rekan gitu ya. Kan Kang Asep nggak dapat bayaran, nggak apa-apa nggak dapat bayaran.
berarti bayarannya dari sesi yang lain. Untuk saat ini memang sesinya berbagi dengan rekan-rekan semuanya, gitu ya. Baik, izin saya untuk memulai, rekan-rekan semuanya. Saya akan berbagi layar dulu ya. Oke, saya berbagi layar. Oke, sudah terlihat belum rekan-rekan layar saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. sudah. Nanti kita pakai ini ya. Nah, nanti kita pakai ini ya. Nah, Banyak banget aplikasinya. Nah, nama aplikasinya Canva ya nanti. Tapi belum ya, belum. Sebelum itu saya paparan dulu, saya ice breaking dulu ya. Masa langsung ujung-ujung ke materi ya. Jadi kita akan mulai dari awal ya. Dari awal sekali rekan-rekan. Nah, kita mulai dari sini dulu ya. Nah, kita mulai dari sini rekan-rekan. Wah, orangnya ya. Menyala malam ini. Nah, kita akan workshop kali ini. Saya tidak banyak berteori malam ini, tapi kita akan bareng-bareng praktek ya. Aduh, ini suaranya pantesan kurang gede. Kita akan bareng-bareng praktek ya rekan-rekan semuanya. Kita akan bareng-bareng praktek. Kita akan membuat MPI. Ya, ada yang tahu nggak MPI itu apa, rekan-rekan? Media Media Pembelajaran interaktif. Sip, mantap. Mengapa disebut interaktif? Kalau media karena bisa dimanfaatkan oleh peserta didik. Oke, dimanfaatkan. Kalau media pembelajaran yang lainnya bisa dimanfaatkan nggak? Bisa juga. Tapi khasnya interaktif itu apa? Murid atau siswa bisa aktif Bapak dan Ibu ya. Bisa aktif mengklik ya, menggeser ya, menjawab dan yang lainnya pada media yang kita buat. Nah, seperti itu. Jadi keunggulannya dari MPI ini adalah bahwa nantinya kita akan membuat siswa menjadi aktif dan mereka bisa suka gitu ya. Izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Kang Asep ya. Kang Asep. Saya Canva Certified Education Trainer, Duta Teknologi dan Google Certified. Kemudian ini sosial media saya ya, dan saya sama seperti rekan-rekan, saya guru ya. Saya guru yang mengajar di sekolah sehari-hari. Dan semuanya selamat datang di webinar saya ya, atau tepatnya saat ini lebih ke workshop ya, karena akan praktek ya. Kemudian yang selanjutnya rekan-rekan bisa scan QR code yang ada di depan layar rekan-rekan. Silakan scan. Ya, scan. Nah, kemudian rekan-rekan bisa, kalau tidak bisa scan HP-nya, bisa juga mengetikkan SID _Canva HP. Coba. Nah, kemudian rekan-rekan akan mendapati slide materi saya ya. Jadi saya akan saya bagikan aja semuanya, dari mulai slide, dari mulai materi, dan yang lainnya akan saya bagikan. Silakan scan, kemudian ke slide ini, ke slide yang saya tampilkan, kemudian rekan-rekan boleh pilih salah satu di antara ini. Ya, HP Anda paling sering digunakan untuk apa? Silakan jawab ya. HP Anda paling sering digunakan untuk apa? WA. Jawab Pak di situ Pak, coba scan. Nah, di scan kayak gini nih. Nah, oke, di scan ya, di scan. Nanti akan muncul ya. Saya coba scan ya. Saya coba scan di Google, pakai Google Lens ya. Scan ya. Scan, setelah di scan nanti muncul link Canva-nya. Nah, link Canva-nya muncul, lalu ke slide yang kedua. Nah, terus lagi yang ketiga, karena slide yang pertama dan kedua itu adalah slide perkenalan. Nah, lalu slide yang ketiga. Nah, sudah ada 9 orang yang memilih ya. Sudah ada 9 orang yang memilih, 10 orang sudah memilih ya. Oke, 10 orang lah tuh, bergerak terus ya. Oke, seru ya tuh. Wah. Coba ya. Lu Kang Asep kok slide-nya bisa kayak gini Kang Asep ya. Nah, inilah ilmu ya. Inilah ilmu. Jadi malam ini tidak hanya ilmu tentang MPI-nya, tapi ilmu bagaimana menyajikan sebuah presentasi ya
yang interaktif, ya khas Canva Certified Education Trainer gitu ya. Boleh nggak Kang Asep diadopsi nanti di sekolah supaya saya juga bisa kayak gini gitu? Silahkan rekan-rekan ya, silahkan diadopsi ya, diikuti silahkan. Agar apa? Nah, di awal ini kita bisa menerima umpan balik dari rekan-rekan ya. Oke ya, malam ini nanti kita akan bagikan juga daftar hadir ya, nanti mohon diisi ya. Karena untuk sertifikat saya akan dari situ ya. Sudah 18 orang memilih ya. Memilih ya. Ayo yang belum bisa pilih ayo. Ya, yang belum bisa pilih ketik di HP-nya, di Chrome-nya s.id_Canva HP ya. Atau scan QR-nya. Nah, ternyata rekan-rekan sejauh ini ya, Bapak Ibu guru tuh ternyata lebih banyak menghabiskan waktu di HP itu mengakses sosial media. Apa saja sih sosial medianya? Tadi ada yang sebutin WA, mungkin ada IG, ada Facebook gitu ya. Ada TikTok gitu ya. Bapak dan Ibu suka lihat TikTok nggak Bapak Ibu? Suka lihat TikTok nggak? Suka. Suka ya. Aduh, kalau udah scroll nggak berhenti ya, terus aja gitu ya. Dan TikTok itu tahu apa yang kita suka ya, dikasih terus ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu suka memasak, terus aja dikasih konten memasak gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu suka tentang konten hiburan, lagu, dangdut, misalkan pasti dikasih dangdut ya. Oke, baik. Sudah 22 orang memilih ya. Sudah 22 orang memilih malam ini ya. Malam ini sudah 22 orang memilih. Oke, ada yang browsing juga. Oke, browsing apa? Browsing materi Kang Asep. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, jadi ada yang lebih sering untuk browsing. Oke, cukup ya. Sudah 25 orang, tapi mewakili kesimpulannya rekan-rekan itu paling sering menggunakan sosial media ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, rekan-rekan, silakan di slide berikutnya. Rekan-rekan bisa klik ya, bisa klik link SID Canva HP atau rekan-rekan bisa men-scan ini ya, men-scan QR code saja. Atau rekan-rekan juga bisa langsung melihat ya di sini ya. Di sini ada namanya slide whiteboard interaktif ya. Whiteboard interaktif, nanti rekan-rekan harus menulis di situ. Nah, caranya bagaimana? Caranya saya praktekkan ya. Jadi alamatnya SID Canva HP 1. Oke, baik. Caranya gini ya. SID garis miring Canva HP 1. Nah, nanti ada whiteboard di sini ya. Nah, rekan-rekan silahkan rekan-rekan bisa menuliskan di sini ya. Tuliskan momen Anda memaksimalkan HP untuk pembelajaran. Ketika apa sih gitu ya? Pengalaman Anda memanfaatkan HP untuk pembelajaran itu dipakai untuk apa saja sih? Silahkan rekan-rekan bisa menuliskan di sini di tempat yang sudah disediakan ya. Ya. Atau kalau belum Anda bisa mengetikkan baru lagi ya, mengetikkan baru di sini ya. Ya. Boleh yang ada di sini, boleh Anda tekan S ya. Tekan S nanti akan muncul stiker baru lagi ya. Silahkan bebas ya. Bebas, rekan-rekan bisa menuliskan di mana saja ya. Nah, boleh di sini, boleh di tekan S ya. Kalau tekan S nanti muncul stiker baru milik Anda ya. Warnanya juga bisa Anda atur ya. Nah, di sini saya ada Kang Yayan dari Tasik ya. Oke. Oke, ada Kang Yayan. Silakan Kang Yayan. Silakan Anda tuliskan momen apa sih yang paling Anda sukai gitu ya, atau momen Anda yang pernah Anda lakukan dalam memanfaatkan HP di kelas ya. Jangan ditulis di atas Pak Alek, di stikernya Pak Alek. Nah, di sini nih seperti Bu Susi ya.
Saya pakai hotspotnya Pak, karena WiFi nggak sampai ke kelas. Aduh, kasihan sekali Ibu ya. Oke, nanti bilangin ya sama Pak Kepseknya, sama Bu Kepseknya. Bu, pasangin WiFi dong gitu ya. Karena kalau pakai kuota saya habis nanti ya. Oke. Kang Punten bisa muncul whiteboardnya gimana? Oke, Saya udah buka bisa kantor, muncul nggak whiteboardnya muncul. bagaimana? Saya kopikan saja di kolom chat ya. Nanti Ibu tinggal copy paste. Oke. Silahkan. Saya sudah Langsung copy buka. paste. Silahkan rekan-rekan tinggal klik aja. Oke, sudah ketemu Bu? Ada nggak di kolom chat ya? Oke. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut. Nah, ini sudah banyak. Oke ya, silahkan. Untuk membuat simulator, wih mantap Kang Yayan ya. Membuat slide ya. Oke, membuat slide. Oke, ada yang tidak bisa join katanya ya ke link yang saya berikan. Mengapa? Apakah sudah penuh? Kita coba ya, ada berapa orang sekarang. Baru 74 bisa kok ya. Oke, lanjut. Saya kasih linknya dulu nih. SID SID silakan tulis ya. Nah, ini nih dia nih. Saya kasih dulu nih, ada yang belum bisa join nih ya. meet.google.com YKI garis miring script rewel GHI. Oke, rewel GHI. Oke, baik ya. Wah, ada yang coret-coret. Ini siapa yang coret-coret? Oke, nah ini dia ya. Ini karena terlalu banyak orang, saya ini ya, saya perbesar area kerjanya ya. Oke, saya perbesar area kerjanya. Oke, silakan. Mau di luar sini juga nggak apa-apa ya. Ya. Silakan, nggak perlu di dalam juga, nih yang coret-coretnya saya lihat dulu. Oke, di sini saya bisa menerima umpan balik dari rekan-rekan ya. Sandy Lindasari dari Rawadenok, membuat slide materi ajar LKPD, membuat video pembelajaran interaktif ya, membuat website lewat kode. Wah, berarti Bu Sandy sudah next level ya, sudah sangat-sangat keren sekali ya, sangat-sangat keren sekali dalam pemanfaatan HP-nya ya, pemanfaatan HP-nya ya. Oke, baik ya. Sangat keren sekali ini ya, Bu Sandy ini. Oke, yang lainnya bikin LKPD latihan soal. Pak, cara buat ini gimana? Tadi kelempar, saya jadi baru join lagi pas sudah di sini. Baik, untuk cara buat stiker ini tinggal ketik S aja di keyboard ya, atau di kalau pakai HP rekan-rekan tinggal ke bagian pojok sini, di sini ada elemen ya. Elemen di sini ada sticky note ya, sticky note-nya diklik aja, nah nanti akan muncul ya. Oke, jadi untuk membuat stiker di sini rekan-rekan tuh tinggal ketik S di keyboard atau rekan-rekan ke bagian elemen di HP-nya dan ada sticky note. Oke, cara buat ini bagaimana? Ini dibuat di whiteboard ya. Oke, ada yang membuat website menggunakan Canva Code ya, menggunakan platform Asem Edu. Oke, mantap ya.
Sudah keren-keren ya. Jadi di sini tuh ada diferensiasi proses pembelajaran berdiferensiasi ya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan ada yang sudah mahir, ada yang baru mau belajar ya pakai Canva-nya, ada yang sudah sangat expert ya, sangat mahir. Nah, tapi di sini kita sama-sama belajar dari awal dulu ya, dari awal dulu, kemudian nanti di akhir-akhir baru rekan-rekan bisa mengeksplor sesuai dengan kemampuan rekan-rekan ya. Oke. Oke. Saya membuat slide, desain cover dan yang lainnya. Oke, bagus ya. Oke. Kalau di dalam sudah penuh nggak apa-apa di luar sini ya. Nah, ini di luar sini nggak apa-apa. Saya geser nih ya. Nggak apa-apa. Ntar kalau di dalam nggak kebaca sama saya. Ya. Oke. Nih ada yang Oki ya. Ini Oki siapa nih ya? Membuat bahan ajar. Oh ini Bu Oki teman saya ini. Membuat bahan ajar. Oke, bagus ya. Bu Oki mantap ya. Mempermudah tugas. Oke, mantap ya. Oke. Ada tes 3 buat LKPD ya. Oke, sip, mantap. Oke, baik rekan-rekan, kita akan lanjut ya. Kita akan manfaatkan pedang kita untuk atau HP kita untuk hal-hal lainnya ya. Bermain-main di whiteboard-nya sudah dulu. Saya yakin Anda seru di sini ya. Tapi kalau di sini terus kita tidak jalan ya. Materinya nanti tidak sampai. Oke, saya sudah lock ya. Saya sudah lock beberapa pendapat yang sangat bagus ya. Sangat bagus. Saya beri bintang ya. Saya beri bintang. Oke, mantap ya. Saya beri bintang untuk Anda bahwa nah ini bagus ya. Sudah keren. Yang lainnya saya berikan senyuman ya. Oke, senyuman. Bring to front. Oke. Sip ya. Oke, siapa lagi ya? Saya pakai hotspot. Satu lagi ya. Saya pakai ini 100%. Mantul. Oke ya. Nah. Oke, sip ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Anda boleh foto nih ya, kenang-kenangan. Terima kasih yang sudah berkolaborasi di slide ini. Nah, ini juga ide untuk Anda di kelas nanti bagaimana Anda meminta pendapat siswa. Anda bagikan whiteboard Canva seperti ini, lalu Anda bagikan aksesnya bisa edit ya. Nah, nanti siswa akan menuliskan apa yang mereka pikirkan dan Anda bisa tahu, oh ternyata siswa kita kreatif, ternyata siswa kita bisa gitu ya mengikuti alur pembelajaran yang kita sampaikan. Oke, lanjut lagi ya, lanjut lagi rekan-rekan, kita akan kembali membahas ya slide materi yang saya sampaikan ya, akan saya sampaikan. Baik, nah ini kita akan lanjut lagi ke sini ya rekan-rekan. Nah, jadi nanti kita akan agenda kita hari ini kita ada pembukaan, kita akan mengenalkan Mobile, pembukaan sudah ya. Kemudian kita akan membuat MPI dengan Canva Mobile dan yang keempat kita akan mempublikasikan MPI-nya dengan Canva Mobile dan tanya jawab. Jadi ada 5 agenda kita hari ini ya, yang semuanya saya yakin rekan-rekan bisa mengikuti lah. Nanti rekan-rekan setelah sesi ini akan keren lah pokoknya di kelas itu ya. Media-medianya akan cetar membahana. Oke, baik rekan-rekan ya. Nah, rekan-rekan, tahukah Anda bahwa sekitar 50% informasi yang dikirim ke otak kita itu adalah visual atau gambar ya. Jadi otak kita ini memproses gambar 60.000 kali lebih cepat dibandingkan dengan teks ya. Ya, jadi rekan-rekan semuanya
Pertanyaannya bukan lagi perlukah media visual, tapi seberapa cepat kita membuatnya untuk kelas esok hari ya. Jadi seperti itu. Jadi kita ingin membuat media pembelajaran yang visual gitu ya untuk siswa kita. Jadi pertanyaannya seberapa cepat kita membuat itu. Karena kita selalu besoknya lagi materi lagi, besoknya lagi materi lagi, apalagi yang ngajarnya banyak gitu ya. Tentu itu PR banget. Nah, jawabannya adalah secepat Anda membuat status. Jadi Anda bikin status kan cepat sekali. Nah, buat media pembelajaran juga nanti kalau sudah ikut workshop ini akan lebih cepat dari membuat status ya. Saya yakin itu ya. Jadi solusinya adalah Canva Mobile ya. Canva Mobile. Coba diperiksa HP-nya, dicek sudah ada belum aplikasi yang namanya Canva di HP-nya, coba. Nah, kayak gini nih. Sudah ada belum? Kalau sudah, ketik sudah nih. Kalau belum, install dulu di Play Store ya. Ya, install dulu di Play Store. Kalau nggak bisa install, boleh pakai Chrome juga sih sebenarnya ya. Nah, coba siapa yang sudah ada aplikasi Canva di HP-nya seperti ini ya, seperti yang saya tampilkan. Coba. Nah, aplikasi Canva-nya kurang lebih seperti ini. Jreng, nah, Canva ya. Oke, siapa yang sudah? Coba rekan-rekan ketikkan di kolom chat ya. Sudah. Oke, sudah. Ini andalan ya. Saya pakai di web, Pak. Oke, gak apa-apa. Oke, kalau sudah kita akan membuat oke, baik ya. Sip ya kalau sudah ya. Saya lanjut kalau gitu ya. Nah, jadi sebelum saya lanjut, saya akan menjelaskan dulu tentang media pembelajaran interaktif ya rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan, media pembelajaran interaktif itu apa? Nah, rekan-rekan saya itu di sekolah ya. Nah, di sekolah. Nah, seringkali memberikan materi-materi kepada siswa saya itu ya, menggunakan media interaktif. Mengapa? Agar siswa saya tidak hanya cengok melihat materi ya, tidak hanya cengok melihat slide yang ada di papan tulis atau yang ada di whiteboard gitu ya, atau yang ada di LCD proyektor. Namun mereka semuanya bisa lebih aktif melihat media pembelajaran yang kita miliki. Nah, seperti apa media pembelajarannya? Nanti sedang saya buka ya, Nah, ini sepertinya Google Sheet-nya sedang apa ya? Sedang agak trouble. Kita buka yang di Canva saja ya. Nah, ini ya. Ini sudah ada. Nah, ini media pembelajaran interaktif yang saya maksud ya, rekan-rekan. Nah, ini media pembelajaran interaktif yang saya maksud. Jadi saya itu mengajar hampir 33 kelas ya. Nah, jadi setiap kelasnya materi pembelajarannya sudah saya buat seperti ini ya. Nah, contoh untuk materi terjemahan ya. Jadi nanti siswa itu langsung akses materi seperti ini. Nah, lihat alamatnya ya. Aspal Edu My Canva Site. Nah, ini nanti rekan-rekan buat yang seperti ini. Hanya menggunakan Canva ya. Tuh, Wilujeng Sumping selamat datang ya. Seperti ini. Nah, siswa itu kan akan melihat ya, akan melihat materi kita ya. Setelah melihat, siswa diberikan kebebasan untuk memilih mau apa dulu ya setelah melihat halaman muka ini. Saya mau lihat tujuan pembelajarannya. Nah, oke, dia melihat tujuan pembelajaran. Dia bisa kembali, kemudian dia juga bisa melihat panduan menggunakan media ini. Nah, dia juga bisa melihat materinya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian dia juga bisa mengerjakan latihan seperti ini ya. Ayah itu apa dalam bahasa Sunda? Itu Bapak. Nah, disebut interaktif itu karena dia akan aktif ya. Mengklik atau memberikan respon ya dari apa yang kita berikan ke mereka ya. Nah, sampai dengan ada yang salah dan ada yang benar ya jawabannya itu. Dan kompleksitas dari media ini bisa kita setting sendiri.
Bisa sederhana seperti ini atau bisa dibuat kompleks juga gitu ya, bisa dibuat kompleks. Nah, yang akan kita praktekkan malam ini rekan-rekan adalah rekan-rekan membuat yang seperti ini tapi pakai pedang. Pakai pedang kita, pakai HP kita, tidak pakai laptop. Karena judulnya sekarang pakai HP. Oke, baik rekan-rekan, sekarang saatnya langsung saja kita ke sesi praktek ya. Kita pelan-pelan aja ya rekan-rekan. Kalau misalkan rekan-rekan ada yang Kang Asep ulang, Kang Asep tadi saya belum bisa gitu ya. Oke, nggak masalah. Gitu ya. Nggak masalah. Jadi sekarang kita sesinya itu adalah kita mulai untuk praktek. Gimana rekan-rekan sudah siap? HP-nya disediakan? Oke, oke baik. HP-nya disediakan ya. Harus ada kuotanya ya. Kalau nggak ada kuota mah nggak bisa. Kalau nggak ada kuotanya mah. Kalau nggak ada kuotanya nggak jalan nanti ya. Oke, baik. Nah, setelah itu mari lihat layar saya. Nah, oke, lihat layar saya ya. Jangan ini yang dibuka ya. Oke, ini apa? Facebook ya. Jangan juga Bapak Ibu buka ini Mobile Legend, jangan ya. Main catur jangan ya. Kita akan buka sekarang yang namanya Canva. Mana tuh Canva-nya? Ini ayah, oke kita cari ya. Canva, 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 Canva. Canva. Nah, ini kayaknya ngumpet Pak Canva-nya ya. Ngumpet Canva-nya. Saya cari dulu di sini ya. Canva. Nah, karena kebanyakan aplikasi baru ketemu. Oke. Nah, setelah ketemu seperti ini dicari ya di bagian atas Canva ada, lalu kita buka. Cereng. Oke. Oke, buka ya. Oke, kampanye nanti kalau dibuka seperti ini. Ayo, sudah ya? Sudah. Oke, main game. Wah, oke, gak apa-apa lah ya. Oke, kalau nggak ada HP pakai laptop juga sih nggak masalah sih ya. Tapi sekarang karena judulnya pakai HP, oke. Sekarang rekan-rekan di sini ada 3 menu ya, Your Design, Template, ya, dan AI, Neng AI ya. Silakan klik Neng AI-nya ya. Neng AI-nya diklik ya, Neng AI-nya diklik. Silakan. Oke. Nah, setelah Neng AI-nya muncul ya, rekan-rekan bisa klik ini ya, code for me ya. Nah, code for me ya. Bapak putus-putus suaranya. Oke ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu rekan-rekan ketik di sini ya. Ketik ya. Ketik buat media pembelajaran interaktif.
untuk materi apa? Materi titik-titik. Masa sih? Oke, coba kita lihat. Ada ini tes internet saya kali. Oke, saya ulangi ya. Buat media pembelajaran interaktif untuk materi, silakan materinya apa. Misalkan saya materinya materi Baban ya, Baban Sunda ya. Baban Sunda kelas 10 misalkan ya. Oke. Titik ya. Coba silakan rekan-rekan untuk materinya diubah sendiri, jangan Baban Sunda tapi materi rekan-rekan ajarkan. Materi pokoknya apa? Kemudian kelasnya kelas berapa? Oke? Sudah belum? Kalau sudah, ya, silakan klik rekan-rekan kirim di sini ya. Oke. Silakan klik kirim. 1, 2, 3. Kirim. Nah. Oke. Silakan kirim. Tuh, dia akan berubah. Dia boleh, tapi DeepSeek, Qwen AI, Black Box dan yang lainnya saya juga pakai. Tapi mengapa saya lebih prefer menggunakan Canva untuk membuat media pembelajaran? Jadi dari segi desain dan pemilihan warnanya, dia lebih colorful ya. Dia lebih colorful ya. Di bagian atasnya ini dia biasanya warna-warni lebih lah ya. Contoh, ayo kita konsep sudah jadi dulu, nanti akan saya kumpulkan. Masih jalan, oke baik. Karena nanti akan saya minta kodenya ya. Saya akan minta linknya dari rekan-rekan, link media pembelajaran interaktif ini. Ini saya akan minta apakah rekan-rekan itu memang sudah jadi, selamat Pak Anton ya. Oke. Ini dari perintah yang sederhana dulu. Kang, perintahnya kok gitu-gitu aja? Tenang, belum ya. Kita mulai dari perintah yang sederhana dulu. Setelah itu nanti kita akan kembangkan menjadi hal yang lebih luar biasa lagi. Nah, itu sudah ada tuh, Bu Sandy sudah mengirimkan tuh ya, linknya ya. Oke, siap Bu Sandy ya. Nanti kita akan lihat nanti ya. Belum beres, oke, yang belum beres nggak apa-apa, tunggu aja ya, tunggu aja. Tuh lihat ya, tuh ini media interaktif yang siap dibagikan ke siswa kita ya. Oke. Oh ya. Oke. Saya mau perlihatkan ke Anda ya. Oke, sepertinya layarnya belum muncul. Bentar. Hotspot, koneksi, proyeksi. Munculkan lagi dong. Nah, ini dia ya.
Oke, rekan-rekan kita jalankan lagi ya. Tuh ya. Nah, rekan-rekan kalau sudah seperti ini, rekan-rekan tuh jangan puas dengan hal yang seperti ini ya. Rekan-rekan kalau masih ada, kok masih ada kekurangannya gitu ya. Contohnya punya saya nih. Contohnya punya saya ini kekurangannya ini saya kan mengajarkan bahasa Sunda nih. Tapi materinya ini masih pakai materi bahasa Indonesia. Nah, bagaimana caranya? Ini di close aja. Ini di close ya. Ini di close. Lalu saya beri perintah ulang di sini ya. Nah, beri perintah ulang di sini ya. Misalkan ketikannya itu adalah buat menggunakan buat sepenuhnya menggunakan bahasa Sunda misalkan. Nah, seperti ini. Ya, buat sepenuhnya menggunakan bahasa Sunda. Maka dia akan coding ulang ya. Dia akan coding ulang karena tidak sesuai tadi itu bahasanya dengan yang saya inginkan. Nah, rekan-rekan juga sama. Silakan rekan-rekan kritis. Apa yang ingin ditambahkan dalam media pembelajaran interaktif yang rekan-rekan miliki ya? Kang ini tidak muncul. Tidak muncul. Kebijakan dari kampanye atau gimana itu teh? Bisa share screen nggak Ibu? Bisa berbagi bentar. layar nggak? Coba kalau mau bisa berbagi layar, saya pandu Ibu supaya nanti bisa muncul. Silakan Bu, saya stop share screen. Yang Ibu sekarang punya HP-nya bisa dibagikan layar. Oke. Yo, silakan bagikan layarnya. Yang ada masalah silakan bagikan layarnya ya. Nanti saya akan pandu rekan-rekan untuk bisa mengkreasikan supaya smooth gitu ya. Supaya smooth sampai dengan bisa dipublikasikan ke siswa. Ingat, saat ini saya masih pada tahap membuat MPI-nya, ya, menggenerate MPI-nya, belum membagikannya ke siswa. Nanti tahapan selanjutnya membagikan. Setelah itu baru tanya jawab ya. Oke, sesinya kita buat runut ya. Sesinya kita buat runut. Oke ya, silakan. Kayaknya Ibu nggak bisa berbagi layar ya. Kalau begitu saya perlihatkan dulu saja punya saya ya. Saya perlihatkan punya saya. Ini hasilnya setelah saya menggunakan perintah tadi bahwa saya ingin bahasanya itu full bahasa Sunda ya, bahasa Sunda. Oke, kita lihat ya. Kita lihat hasilnya seperti apa ya. Oke. Nah, ini hasilnya rekan-rekan. Nah, ini ya. Tuh, jadi dia langsung pakai bahasa Sunda. Abdi bade ngarobih sadayana karena bahasa Sunda. Supados langkung cocok pikeun murid Sunda. Oke. Dia ternyata ngerti bahasa Sunda ya si Kang Pak ini ya. Aduh, mantap sekali ya. Mantap sekali ya, mantap sekali. Nah, kemudian dia generating code ya. Nah, kemudian nanti dia akan buatkan ya. Nah, dia akan masih buatkan, kodenya masih dibuatkan ya. Nah, kemudian, nah, we are working on your code. Nah, dia masih membuat kode-kodenya. Mengapa lama? Karena dia pekerjaannya cukup banyak ya. Karena dia harus mengubah semua proyek yang tadi sudah dikreasikan menjadi bahasa Sunda. Oke. Nah, oke, ini ya. Bapak boleh tanya? Boleh, silakan Ibu. Jadi kan 4 bulan yang lalu tuh ternyata saya pernah buat yang kelulusan itu, Pak. Barusan tuh pas ini jadinya ketiban, Pak. Terus
website yang dulu saya buatnya itu pas pelaksanaannya ngeloadingnya lama banget Pak itu. Sudah dipublikasi atau adanya hanya di history, Bu? Sudah jadi website Canva belum? Udah jadi website Canva, makanya pas barusan dipublikasi tuh linknya masih link kelulusan itu gimana Pak? Soalnya Oh, waktu itu bukan. coba-coba saya. Bukan, Bu. Bukan kelulusan, Bu. Jadi gini, pertama kali Ibu membuat website, Ibu itu akan diberikan opsi untuk menamai subdomainnya. Jadi seperti saya kan aspaledu.canva mindset ya. Nah itu namanya kelulusan Ibu dulu. Nah sekarang Ibu itu tidak perlu lagi mengganti kelulusannya. Yang Ibu ganti itu belakangnya, ya URL belakangnya ya. Jadi jangan khawatir kalau misalkan sekarang itu akan meniban website kelulusan yang sebelumnya. Enggak. Kalau Ibu mau ke website yang kelulusan sebelumnya, Ibu yang alamat yang strip di belakangnya itu delete. Ya. Ibu klik itu masih web kelulusan. Jadi tidak akan menimpa project yang sebelumnya. Jadi sekali lagi, ketika kita mempublikasikan website, project yang akan kita publikasikan itu tidak menimpa project sebelumnya. Nanti saya praktekkan ya Bu ya. Nanti saya praktekkan ketika ini sudah ini nih, sudah selesai nih. Saya masih berpikir ini Iya Pak, makasih Pak. Soalnya baik, waktu itu belajar dari YouTube. Oke, ini saya ini ya, sekarang saya langsung ke bagian publikasi ya rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan sekarang sudah punya aplikasinya, oke? Pegang aplikasinya seperti ini ya. Oke. Nah, setelah itu kita akan belajar mempublikasikan. Oke? Nah, untuk mempublikasikan project seperti ini rekan-rekan di bagian atas ini ada yang namanya use in design. Ya, silakan klik use in design ini, klik ya. Kemudian klik rekan-rekan yang namanya website. Oke? Silakan. Klik use in design, kemudian klik website ya. Dan setelah itu rekan-rekan nanti muncul tampilan seperti ini. Ya. Sekalian menjawab pertanyaan Ibu barusan ya. Nah, apakah nanti ini menghilangkan proyek sebelumnya? Kita akan buktikan ya. Nah, setelah muncul halaman seperti ini, rekan-rekan bisa klik di pojok kanan atas. Di sini ada klik share ya atau bagikan ya. Ini rekan-rekan klik aja ya. Klik bagikan. Dan di sini ada publish website ya. Oke, publish website. Nah, nanti rekan-rekan setelah publish website itu akan langsung ada subpad-nya atau alamat di belakang alamat utama. Nah, di sini. Jadi ini akan otomatis disesuaikan dengan judul materi yang kita buat. Boleh dirubah nggak? Boleh, silahkan. Ini bisa diubah-ubah oleh kita ya. Misalkan kalau mau ubah tinggal diklik aja. Nah, yang Ibu maksud tadi kelulusan itu adalah ini, subdomain ini kelulusan. Dan ini hanya bisa dilakukan sekali per akun Canva. Jadi kalau Ibu udah namain ini kelulusan, maka semua web itu Ibu namanya kelulusan mycanva.site, belakangnya baru berubah-ubah. Nah, tetapi yang kelulusan.mycanva.site itu adalah website pertama Ibu, itu tidak akan ketiban ya. Nah, jadi ini yang website utamanya, ini yang akan berubah-ubah setiap kali kita buka. Nah, setelah itu kita klik publish ya. Kita klik publish. Nah, inilah cara untuk mempublikasikannya. Nah, siap-siap untuk mempublikasikan. Rekan-rekan bisa klik copy. Ya, bisa klik copy dan link inilah yang bisa rekan-rekan bagikan ke siswa rekan-rekan. Termasuk ke saya. Saya ingin tahu hasil karya rekan-rekan ya. Oke? Nah, hasil karya rekan-rekan tuh saya ingin tahu ya. Nanti pastekan hasil kopiannya itu ke saya, ke link ini. Nah, saya akan bagikan linknya. Jadi rekan-rekan tolong, saya sudah membagikan sebuah link untuk Anda ya. Nah, ini linknya. Namanya itu kantung tugas ya. Nah, kantung tugas itu nanti di situ akan ada nama ya, nama Anda, nomor ya, nomor.
nama Anda ya, nama Anda, dan nanti akan ada link MPI rekan-rekan. Oke, link MPI rekan-rekan. Silakan link MPI rekan-rekan itu nanti pastekan di sini ya. Oke, silakan dipastekan di sini ya. Nah, dan linknya itu akan saya bagikan di kolom chat. Ya. Silakan ke kolom chat Google Meet-nya dan pastekan hasil karya rekan-rekan. Oke. Oke. Semuanya nggak bisa diganti. Link itu nggak bisa diganti kalau sudah pernah depannya itu Anda buat. Nggak bisa diganti. Yang bisa diganti itu belakangnya saja. Ya. Oke, baik. Silakan ke, maaf bukan itu linknya, saya delete link yang akan saya bagikan ke rekan-rekan itu linknya yang ini. Nah ini salin link, nah, linknya itu akan saya pastekan. Iya, itu link presentasi. Lalu TAI, oke. Nah itu silakan. Oke, silakan. Silakan rekan-rekan untuk sama-sama kita melihat hasil karya rekan-rekan menggunakan pedang kita, senjata kita di kelas ya. Hide pakai HP gitu ya. Oke, nggak bawa laptop juga, HP-nya bisa gitu ya. Oke, silahkan. Udah saya pin dan saya mau lihat hasil karya rekan-rekan. Dan kita bahas ya. Kita bahas nanti satu persatu kalau ada waktu. Pakai laptop boleh nggak? Boleh. Saya mah nanti nggak tahu pakai laptop, nggak tahu pakai HP ya. Silakan rekan-rekan. Nah ini dia sudah jadi. Nah kita lihat Pak Anton ya. Nah ini lihat Pak Anton. Yang berubah itu pasti belakangnya. Nah ini Bu Munawiyah. Ini saya yakin ini pertama kali membuat. Oleh karena itu hasilnya ini pendek seperti ini ya. Pecahan desimal. Nah si pecahan desimal kelas 6 ini nggak akan bisa diganti lagi. Nggak akan bisa diganti lagi. Tapi nggak apa-apa. Nanti belakangnya bisa diganti ya. Oke, pecahan desimal ya. Pecahan desimal. Nah, ini dia ya. Belajar pecahan desimal, materi. Ya. Oke, konversi. Oke ya. Masukkan pecahan, penyebut. Penyebut pembilang, masukkan desimal. Misalkan 0,56 konversi. Oh, jadi ini ya. Oke. Latihan. Berapa hasil dari 0,22 tambah 0,4? 0,64. Coba ya. 0,64, bener enggak ya? Oh, salah, 0,62. Aduh, salah. 0,41 ditambah 0,414 berarti 0,55. Salah lagi nih. Nggak ada bakat matematika nih saya nih. Oke. Oh, benar sekarang mah ya. Sip, Bu. Mantap. Ya, ini ada latihan, ini ada kuisnya ya. Tuh, mulai kuis. Berapa nilai desimal dari 3/10? 0,3. Coba ya. Weh. Ya, pecahan biasa dari 0,25, 1/4. Nilai tempat angka 7 pada bilangan 2. Angka 3, wah tengarti. Udah makin susah. Makin susah. Hasil dari 0,5 tambah 0,25, 0,75. Oke ya. Manakah yang paling besar? Oke, manakah yang paling besar ya? Oh, ini kayaknya nih ya. Oke. Waduh, ada 10 nomor, 7/100 ya, 0,07. Burukan. 1,5 ditambah 0,5. 2,25. 2. Oh, 1,75. 2/5 sama dengan, asal aja lah ya. Asal aja. Oke, terus. Oke. Nah, skor Anda 7 ya. Oke. Hasilnya bisa ketahuan enggak? Enggak, ini hanya untuk latihan saja ya. Tidak akan ada reportnya. Seperti Google Form atau Quizzes ya. Oke, kita lihat.
Tugas yang lainnya. Wah, sudah banyak. Yeay, sudah banyak. Sudah pada bisa ya. Tapi saya di sini melihat ada juga yang baru-baru pertama kali make nih seperti Pak Suko, ya Bu Munawiyah ya. Nah, ini kan mungkin akan sangat bermanfaat ya karena mungkin baru tahu gitu ya. Tapi yang udah keren-keren di sini juga banyak ya. Tuh ya. Ini punya dari sistem reproduksi manusia. Oke ya. Kemudian ada Pak Anton belajar interaktif tata surya. Oke, kita lihat ya. Ini biasanya kalau tata surya ini ada animasinya biasanya. Tuh ya. Matahari ya. Oke. Oh, ini kok putarannya seperti ini dan yang lainnya ya. Gimana caranya supaya tata suryanya ini smooth gitu ya. Nah, rekan-rekan kalau mau smooth ya, membuat tata surya, sebenarnya untuk perintah tata surya itu sudah ada template-nya ya. Saya perlihatkan ke rekan-rekan ya. Jadi untuk membuat tata surya ini di Canva AI-nya sendiri, kalau Anda lihat Canva AI, kemudian Canva Code ya. Nah, ini di bagian bawah ini sudah ada, nah ini 3D Game Exploring Space. Nah, ini kita bisa copy aja ya. Nah, template-nya kita klik maka akan muncul di atas ini ya. Saya praktekkan pakai HP ya. Saya praktekkan pakai HP. Lihat ya caranya ya. Lihat caranya. Kita akan bermain template di sini karena template-template Canva itu sangat sangat keren lah ya, sangat keren. Dan dari prompt itu kita bisa belajar ya. Dari prompt-prompt itu kita bisa belajar bagaimana cara mengkreasikan prompt yang lain yang mirip seperti ini, namun juga nanti akan keren. Nanti juga akan sangat keren. Oke, saya akan mulai lihat ya. Saya akan mulai dari sini ya. Dari AI, kemudian Canva Code, kemudian saya scroll ke bawah ya, scroll ke bawah. Nah, kemudian saya klik bagian ini ya. Nah, saya klik bagian ini, maka nanti ke atasnya itu akan muncul seperti ini ya. Lalu kita tinggal klik kirim. Nah, kita klik kirim, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Oke? Nah, sambil melihat hasilnya, karena ini lama, saya sambil melihat hasil karya rekan-rekan yang luar biasa. Oke? Oke, saya mau lihat Pak Adi ya. Pak Adi ini aljabar ya. Aljabar. Media aljabar. Oke, ya. Tuh lihat. Colorful. Ini khasnya Canva. Colorful ya. Dan desainnya sangat powerful. Nah, coba Anda buka pakai Gemini, pakai DeepSeek, beda pasti hasilnya ya. Beda pakai pasti hasilnya beda. Bukan saya promosikan, bukan. Saya masuk sudah pakai banyak ini AI ya, sudah membandingkan. Ini sejarah punya Bu Oki ya. Tuh ya, gambaran umum Orde Baru, timelinenya, wes mantap. Nah, ini untuk sejarah Bu Oki ada juga template di Canva Code-nya yang memang untuk template timeline sejarah interaktif ya. Nanti Bu Oki bisa coba ya. Jadi memang spesifik dia membuat timeline. Nah, ini gambaran umum dan media pembelajaran interaktif secara umum. Mantap, Bu Oki. Oke, lanjut. Kita lihat tes Sri Mulyani ya. Sri Mulyani media pembelajaran interaktif cahaya untuk kelas 5 SD. Itu kan colorful banget kan? Tuh ya. Materi ya. Tuh ada matahari, lampu, api, bintang dan yang lainnya ya. Tuh ada eksperimennya. Oke, tuh ada senternya. Center dikasih ke sini ya. Senternya kita klik center di bawah ini untuk melihat bagaimana cahaya merambat lurus. Tuh, ya. Oke, lihat pemantulan. Oke, tuh lihat pemantulan. Nah, ini pemantulan. Lihat pembiasan. Oke. Nah, ini walaupun ininya masih sangat sederhana ya. Oke, masih sangat sederhana, tapi dengan prompt yang lain yang lebih keren ini akan lebih keren juga. Nah, ini ada warnanya, warna pelangi. Oke.
Tuh. Mengapa benda berwarna? Keren ya. Oke, nanti sekarang kita lihat hasil tadi ya. Hasil tadi dari media pembelajaran. Tuh ya, lihat ya. Tuh, ini dia gerak-gerak sendiri ya. Tuh ya, tuh. Tuh ya, jadi animasinya memang smooth ya, dengan prompt yang lebih tepat ini bisa lebih smooth juga. Nah ini kalau Anda misalkan, ini kan dalam bahasa Inggris gitu, bisa nggak dalam bahasa Indonesia? Bisa, jadi rekan-rekan tinggal ketik aja ya, terjemahkan semuanya ke dalam bahasa Indonesia. Nah, klik kirim ya. Jadi nanti bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan kita bisa mengedit lagi hasilnya. Karena di sini ditanyakan juga nanti ya. Jadi target audiensnya siapa, kemudian elemen fisikanya itu apa, kemudian konsep edukasinya mau seperti apa, nanti itu dia akan tanyakan ke kita. Mengapa tanyakan? Karena memang dari prompt-nya sendiri, dari perintahnya sendiri, memang di sini itu didesain gitu. Jadi ketika prompt ini ditulis, di sini juga memang menyediakan. Jadi as a follow up, ask me about-nya. Jadi dia menyuruh juga ke AI kalau media yang sudah jadi, tolong tanyakan juga terkait dengan elemen-elemen yang di bawah ini. Supaya apa? Supaya nanti hasilnya benar-benar si media pembelajaran interaktifnya itu benar-benar sesuai untuk target peserta didik yang mana, ya. Ini seperti itu. Jadi membuat perintah itu juga tidak sembarangan. Nah, ini adalah prompt yang ideal atau perintah yang ideal. Bisa di bahasa Indonesia kan? Nggak bisa. Ini tinggal di Google Translate aja bisa. Atau ininya sudah jadi ya, kita tinggal di bawahnya terjemahkan semuanya ke dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi nanti bisa jadi. Sambil ini menunggu jadi, kita lihat hasil karya yang lain. Ya. Nah, ini ada Bu Ina ya, Bu Ina, kita lihat hasilnya. Oh, ini masih belum publish ya. Bu Ina, kemudian Nur Khalifah ya, Nur Khalifah. Nah, ini Nur Khalifah. Nah, oke. Tuh, wih, keren ya. Tuh, colorful banget ya ini untuk anak SD ya. Ayo belajar seni yang seru ya. Oke, belajar daun hijau, hebat. Kerang dari laut, oke ya. Oke, mantap sekali ya. Ini untuk anak kelas rendah ya, untuk anak-anak SD mungkin atau anak PAUD. Oke, main sekarang bermain, permainan ingat-ingatan ya. Daun dengan daun, mana ayo ya. Nah, ini tidak perlu pakai ini ya, tidak perlu pakai image tuh, daun-daun jadi tebak. Oke, bagus Bu Nur Khalifah ya. Sekarang Bu Yeni saya mau lihat ya. Bu Yeni kita lihat hasilnya. Nah, ini dia ya. Oke, mantap ya. Mantap. Sip, ini tentang bahasa Inggris ya, recon. Teks ya, pembelajaran interaktif bahasa Inggris. Oke, kita lihat hasilnya, rekan-rekan ya. Hasilnya yang tadi, nah ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Tuh, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi bumi mengelilingi matahari dan bulan bumi ya. Tuh ya. Nah, ada kontrol kecepatannya dan yang lainnya. Ini kan keren banget ya. Ini kan keren banget ya. Animasi ini. Tuh, ini sudah pakai bahasa Indonesia ya. Nah, rekan-rekan mungkin mau tahu perintah yang ideal seperti itu seperti apa. Nah, kalau mau tahu perintah yang ideal seperti tadi rekan-rekan ya,
Saya berikan tipsnya ke rekan-rekan. Ini kan dewa banget lah, ideal lah si promnya itu. Rekan-rekan bisa pakai Google Translate saja ya, atau pakai Gemini ya, pakai AI Gemini. Nah, buat kata kunci gini, terjemahkan prompt ini. Ya. Nah, bisa pakai seperti ini. Nah, ini dia akan terjemahkan. Nah, dia akan terjemahkan ke kita ya. Nah, ini saya tadi typo ya. Harusnya prompt. Nah, ini dia. Jadi kurang lebih seperti ini dalam bahasa Indonesia. Buat sebuah game eksplorasi luar angkasa 3 dimensi yang interaktif. Mulai dengan contoh penjelajahan tata surya yang menampilkan bumi, bulan, Mars dengan fisika yang realistis. Kontrol navigasi yang intuitif dan overlay edukatif tentang mekanika orbital serta jarak relatif. Sebagai tindak lanjut, nah ini ya, sebagai tindak lanjut, tanyakan kepada saya tentang benda langit yang disertakan, elemen dan yang lain. Nah, ini rekan-rekan bisa copy ya. Bisa copy atau rekan-rekan bisa simpan ya di komputer rekan-rekan. Kemudian ketika di bagian yang lain rekan-rekan mau menggunakannya lagi, rekan-rekan tinggal menjadikan ini sebuah ide. Contoh, buat game edukasi, buat perintah ya, perintah text to code ya. Text to code itu teks ke code ya. Untuk percobaan ya, untuk materi ya. Tadi kan materi luar angkasa gitu ya. Mungkin kalau untuk fisika yang lain mungkin tentang ini ya, tentang gravitasi mungkin ya, untuk materi gravitasi ya. Misalkan kelas berapa? Silakan ya, kelas titik-titik. Nah, kemudian buat dengan struktur prompt seperti contoh ini. Nah, seperti contoh ini. Nah, ini promptnya dikasih contoh kayak gini. Nah, tapi kita modifikasi untuk materi yang lain. Nah, kita kirim. Dia akan membuatkan yang keren untuk kita dengan contoh yang ini ya, tapi untuk materi yang lain, misalkan untuk simulasi gravitasi dan yang lainnya ya. Nah, jadi dia akan berpikir nih, si Gemini ini. Boleh nggak buatnya di ChatGPT? Boleh, silahkan. Nah, tuh. Buatlah simulasi laboratorium gravitasi 2 dimensi yang interaktif. Mulai dengan contoh laboratorium jatuh bebas, kemudian yang lainnya. Ya, tuh. Nah, ini tinggal di-copy oleh rekan-rekan. Ya, tinggal di-copy oleh rekan-rekan. Kemudian dipastekan di Canva-nya. Nah, maksud saya itu seperti itu. Jadi rekan-rekan bisa mengeksplor perintah yang keren dipakai ulang untuk materi yang lain. Nah, dan perintah-perintah yang keren itu sebenarnya sudah disediakan di Canva-nya ya. Sudah diberikan contoh di Canva-nya. Jadi rekan-rekan itu tinggal memodifikasi ya. Ini ya. Canva.com kita pastikan, kita coba ya. Kita coba Canva.com, Canva AI, nah, Canva Code, kita pastikan tadi perintah yang tadi. Nah, tuh, klik kirim. Nah, ini kan kita sudah memanfaatkan prompt ya untuk menjadi prompt yang lain yang sama kualitasnya namun dengan materi yang kita inginkan. Nah, itu salah satu ide dari saya. Oke, kita akan lihat hasilnya nanti sambil melihat hasil karya rekan-rekan. Tadi Bu Yeni sudah, sekarang Bu Lia ya. Bu Lia, kita lihat. Ini hasilnya Bu Lia ya. Nah, ini geometri ya. Oke, mantap. Ya, ada simulasinya. Oke. Bu Lia sudah, kemudian... Iya, Pak Sep. Ya, Bu. Iya, makasih. Ya, sama-sama, Bu. Nah, ini lihat ya. Bu, ini ya, Bu siapa nih? Bu Sandy ya, Bu Sandy Lindasari. Nah, tuh pakai animasi ya. Inti bumi, mantel, kerak bumi, dan yang lainnya ya. Oke. Nah, bisa nggak kalau yang gerak-gerak ininya diganti embed dari website lain? Bisa, tapi caranya memang agak-agak
sedikit agak rumit gitu ya. Dan kita harus menghosting si Canva-nya ini, kodenya itu di web lain ya. Karena kalau di Canva kita terbatas menampilkan postingan ya. Materi-materi yang dari web lain itu, misalkan YouTube gitu ya, dia akan terproteksi kalau di Canva-nya ini tidak bisa ditampilkan. Ya, tapi kalau ditampilkan di Google Site itu bisa ya. Oke ya, kita keren sekali ya Bu Sandy. Bu Lela kita lihat ya. Bu Lela kita lihat. Kita lihat Bu itu. Oke, nah ini Bu Lela. Oke, ini permainan ya. Kuis, belajar. Oke, keren ya. Oke, ini Bu Lela, Bu Inge. Bu Inge. Nah, ini Bu Inge. Oke, ini paham, baca soal, mulai. Ini flowchart ya, kelas 9 SMP. Oke, keren. Kemudian setelah Bu Inge, Bu Nenek udah. Z Aya, siapa nih? Z Aya ini masih belum. Reskianto, ini juga. Nah ini udah. Kang Yayan, kita lihat. Bilangan bulat. Oke, ini tentang media pembelajaran IPAS ya. Oke, colorful juga ya. Ini colorful juga. Ini hanya pakai HP ya. Wih, mulai simulasi. Oke. Nah, ini dari bangun ruang kelas 8. Wah, sudah pakai nama siswa nih, Kang Yayan. Asep. Ya. Tuh, balok, ciri-ciri ya. Kerucut, ada kalkulatornya, ada kuisnya. Kubus. Mantap. Elvison. Oke, Elvison. Pak Elvison nih sering ikut webinar juga nih sepertinya ya. Oke, wow, keren ya. Oke, headernya keren ya. Oke, dekomposisi, pola, abstraksi, algoritma, kuis, assessment. Ini udah sangat keren Pak ya. Tampilan atasnya sudah customized-nya ini sepertinya sudah lebih detail ya. Pak Suko. Nah, ini baru pertama kali buat nih ya, Pak Suko. Latihanku malam ini. Oke. Kalimat langsung, kalimat tidak langsung. Keren, ini kan bahasa Indonesia ya. Keren. Oke, Pak Alek Manorek. Sebetulnya linknya salah kirim ya. Ini Adi Wijaya, Happy, Haitini, ya, Suhaimi, Susi. Ini Bu Susi udah bisa kan? Nah ini MPI kelas 1, Suhaimi. Ya saya Pak. Oke baik. Ini sedang saya tampilkan ya Pak ya. Ini ya, Pak Tri. Iya, Pak Tri, ini Pak Tri sudah profesional ini Pak Tri. Jangan dinilai ya Pak, jangan dinilai. Oh, enggak, Pak. Enggak. Masih belajar Kang Asep. Ya, udah keren-keren sekali ini ya. Tuh, keren-keren hasil karya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu dari hasil karya ini, Bapak dan Ibu jangan puas ya, jangan puas. Silahkan kembangkan terus. Kalau bisa tambahkan image di sini ya. Tambahkan image di sini dengan cara Bapak Ibu copy Kang Asep boleh nanya Kang Asep? Boleh. Ya ini ya, ikatan kimia ini yang tadi punya coba saya kembangkan. Ikatan kimia. Tadinya ada kuis ujiannya tidak input nama, akhirnya bisa input nama. Ya. Iya kan. Terus saya mengembangkan lagi yang tadi Kang Asep bilang kan harus dikembangkan seperti YouTube atau gambar-gambar kan bisa ya. Bisa tuh Kang Asep yang misalkan ada YouTube yang ditontonnya
terus bisa include di Canva ini penasaran saya, Mas. Kan. Bisa Kang. Bisa, Jadi kalau Bapak mau mengembangkan dengan gambar ya, dengan YouTube, paling gampang itu kita cari gambarnya di internet, misalkan gambar anak sedang bermain ya. Nah, kayak gini ya. Nah, misalkan gambar ini yang mau dimasukkan, kita tinggal copy ya. Nah, kita tinggal copy link ini, copy image address ya. Nah, nanti kita tinggal masukkan gitu. Itu cara paling gampangnya. Cara yang paling agak rumit kita hosting, kita simpan di media penyimpanan kita ya. Nah, seperti itu. Itu untuk gambar ya. Nah, tapi kita lihat dulu hasil yang tadi ya, yang tanpa hasil modifikasi prompt yang tadi saya nah, ini dia ya. Nah, laboratorium gravitasi ya. Tuh kan. Dengan prompt yang tadi lihat kan. Tinggian awalnya bisa dicek ya. Masa objeknya sekian, kecepatan simulasinya sekian. Jatuhkan objek. Nah, ini dengan gravitasi 9,8 ms. Ini gravitasi bulan 1,62. Nah, kita bisa melihat seperti ini. Ini kan prompt hasil modifikasi yang diberikan oleh Canva. Keren kan? Nah, jadi rekan-rekan dengan cara seperti ini, oh ternyata di Canva itu ada prompt yang dalam bahasa Inggris kita bisa ramu ulang, kembangkan ulang dengan gaya kita untuk keperluan kita sendiri. Nah, kembali ke pertanyaan Bapak tentang YouTube ya, Bapak. Bapak silahkan bisa menambahkan link YouTube ya, misalkan masukkan link YouTube ini untuk materi misalkan ya. Link YouTube yang ada di internet gitu. Masukkan aja link YouTube-nya ya. Artinya segala macam link, baik itu YouTube atau iya, betul. Nah, cuman Bapak, nanti hasilnya Bapak itu tidak bisa sepenuhnya mengandalkan publikasi di Canva kalau pakai kode-kode yang rumit. Jadi Bapak kalau sudah jadi websitenya dan ketika ditampilkan YouTube-nya itu cuma kotak, Bapak itu ambil kodenya ini, ya. Nah, ambil kodenya ini, lalu Bapak pindahkan ke Google Site, Pak. Oh gitu. Nah, iya, di Google Site. Kalau di Google Site nanti si ininya tuh si kodenya tuh muncul semua. Nah, caranya gimana? Oke, karena ini judulnya pelatihan pakai HP, saya praktekkan di HP ya. Nah, gimana cara memindahkan ini ke Google Site misalkan gitu rekan-rekan semuanya ya. Nah, ini kan rekan-rekan semuanya kalau kita lihat ya ini di sini tuh ada yang namanya use in design ya. Kita gunakan dalam desain ya. Nah, atau di bawah itu ada tampilkan kodenya. Ya. Nah, kita ambil yang tampilkan kodenya yang ini. Nah, ini kodenya kan muncul semua nih. Kita copy yang ini ya. Kita copy. Nah, disalin. Setelah itu nanti rekan-rekan buka Chrome-nya ya, buka Chrome-nya. Kalau misalkan ada kode-kode yang unik, kode-kode misalkan YouTube, kode-kode seperti Facebook, Google Maps dan yang lain ya. Terpaksa rekan-rekan harus mempublikasikan si Canva ini tidak di Canva-nya, tapi di Google Site. Nah, di Google Site silakan rekan-rekan klik aja site.new ya. Nah, seperti ini. Rekan-rekan bisa buka seperti ini, halaman baru seperti ini. Ya. Kemudian nah, di sini nanti rekan-rekan bisa menambahkan halaman. Nah, karena ini saya menggunakan tampilan HP, tidak semua settingan Google Site-nya ini bisa saya lihat. Nah, mau tidak mau, saya harus menampilkan tampilan desktop ya, seperti ini. Nah, tampilan desktop seperti ini, baru terlihat semua ya. Nah, kemudian saya ke bagian halaman. Ini bagian halaman. Nah, kemudian di bagian bawah kita tambahkan halaman ya. Nah, kemudian klik sematkan halaman penuh yang ini ya. Sematkan halaman penuh. Nah, beri nama saja misalkan tadi grafik
grafitasi ya. Klik selesai ya. Nah, kemudian nanti tambahkan sematan. Nah, sematkan kode, dipastekan link yang tadi. Nah, yang tadi saya sudah tempelkan, klik berikutnya, klik sisipkan, dan nanti langsung jadi. Ya, nah ini sudah langsung jadi, pakai HP aja ini sudah langsung bisa terlihat ya. Kemudian ini di bagian halamannya, karena kita yang dipakai hanya gravitasi aja, halaman mukanya boleh kita delete ya. Ini jadikan halaman beranda, dan halaman muka yang tadi kita hapus saja. Nah, setelah itu jadi deh. Kita publikasikan, beri nama misalkan gravitasi ya. Kita lihat siapa saja yang bisa melihat. Kemudian klik publikasikan. Nah, nanti selamat rekan-rekan. Nanti hasilnya ini sudah bisa dilihat. Caranya bagaimana? Klik aja. Pojok kanan, lihat situs yang dipublikasikan. Lihat situs yang dipublikasikan. Agak kecil rekan-rekan, mohon maaf. Karena kita pakai HP. Nah, tuh jadi ya. Tuh jadi ya. Jadi ini matahari, ada bumi, bulan. Di bagian atas ini ada kontrol waktunya ya. Lebih cepatkah, lebih lambatkah gitu ya. Dan nanti di bagian bawah dia gerak. Nah, jadi ini kan kalau misalkan ada yang rumit-rumit, kalau di Canva-nya itu dia nggak nampil. Tapi kalau dengan tampilan Google Set seperti ini, dia nampil. Jadi fungsinya Canva apa? Fungsinya Canva untuk mendesain, untuk merancang. Ya, untuk merancang sebuah media pembelajaran. Publikasinya di mana? Boleh di Canva, boleh di Google Set. Terserah rekan-rekan ya. Tapi di Google Set memiliki keunggulan lebih. Karena semua kode bisa ditampilkan. Atau mau ditampilkan di website sekolah bisa nggak? Bisa. Karena ini adalah HTML, kode HTML. Dimanapun ini bisa ditampilkan. Oke? Nah, seperti itu. Jadi, sebenarnya belum masuk ke tanya jawab ya. Dari saya untuk paparan sepertinya cukup. Nah, sekarang kita lanjut ke tanya jawab. Monggo silahkan. Mangga kalau masih ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas. Mangga silahkan. Rekan-rekan, nanti saya bisa bahas lebih mendalam. Kang, punten diulangi yang tadi, Kang. Yang barusan yang memindahkan ke situs. Agak cepat tadi itunya. Boleh. Yang mana, Bu? Yang itu yang barusan memindahin dari situs. Oh iya, diulangi lagi ya? Boleh. Oke, Oke, sini ya Bu ya, dari sini ya. Dari sini nanti kita ke Canva-nya ya. Nah, ke Canva sini ya. Nah, di Canva sini itu kita kan mau mengambil kodenya ya. Ini ya. Screen. Oh, belum, Mama. Iya. Belum saya share screen. Nah, dari sini Bu, sama nggak coba tampilannya? Oh, yang itu yang pas kodenya ya? Tampilkan kode. Ya, yang sampai sini dulu. Kemudian klik versinya. Ini diklik nih, versinya diklik. Oh, versi. Ya. Nah, nanti di bagian atas ini ada titik 3, Bu. Titik 3 ya, titik 3-nya diklik, di bagian bawah ada show code. Nah, sekali lagi, klik titik 3 bagian atas, di bagian bawahnya ada show code. Nah, kayak gini. Muncul nggak Bu kodenya? Yap. Muncul? Muncul, Kang. Oke, baru di copy ya. Di kopinya yang mana? Oh, ini yang ini. Yang oh. Iya, copy. Nah, setelah di copy, buka Chrome. Buka Chrome. Buka Chrome ya.
Buka Chrome, ketik sites.new ya. Bentar. Langsung ke Google Text. Sites.new ya. Oke, sites.new. Kemudian klik kirim. Oke, rekan-rekan yang sudah selesai, rekan-rekan bisa mengisi daftar hadir ya. Untuk sertifikat, rekan-rekan bisa memilih narasumbernya itu Asep Angeles mana ya. Karena sertifikatnya dari Kemdikbud langsung ya. Oke, saya kirimkan link sertifikatnya ke kolom chat. Ke kolom chat. Nah, ini saya kirimkan ke kolom chat. Nanti sertifikatnya besok sudah nggak bisa ngisi. Oke, itu linknya. Lanjut lagi ya. Lanjut lagi ke yang tadi, yang masih ketinggalan ya. Yang masih ketinggalan. Ini ada judul halaman ya. Rekan-rekan semuanya. Di sini kita nggak bisa ngedit apa-apa ya. Walau sudah set new, nggak bisa ngedit apa-apa karena kita terbatas pada tampilan. Jadi kita harus mengklik di pojok kanan atas, klik titik 3 dan klik tampilan situs desktop ya. Nah, tampilan situs desktop. Oke, nah baru dia nampil seperti ini. Nah, baru nampil seperti ini. Nah, kalau sudah nampil seperti ini, baru kita bisa memasukkan halamannya, ya. Nah, seperti ini. Ini kalau saya direbahkan, jadi tampilannya gini ya. Jadi kalau saya di ini kan tampilannya gini. Ya, mungkin saya rebahkan saja. Nah, seperti ini. Sampai sini enggak, Bu? Udah belum? Udah. Udah. Ke halaman, klik halaman. Siap. Halaman, sudah? Sudah, Bu? Sudah, Kang. Saya AI, Kang. Oke. Sip. Klik tanda plus. Sematkan halaman penuh. Sematkan halaman penuh. Nah, beri nama di sini terserah Bapak dan Ibu. Ya, misalkan gravitasi baru atau gravitasi, terserah materinya apa ya. Kalau sudah klik selesai. Nah, kalau sudah selesai, nanti cari di bagian tengah ada yang namanya tambahkan sematan. Ya, coba ada nggak tambahkan sematan? Oke, kalau sudah ditambahkan sematan, rekan-rekan klik tambahkan sematannya, lalu kita ke bagian atas, klik sematkan kode ya. Nah, sematkan kode. Nah, lalu di sini dipastekan di sini ya. Nah, dipastekan, diklik agak lama, lalu tempel. Nah, sip. Sampai sini bisa diikuti? Sudah, Kang. Udah bisa. Thank you. Oke, sip. Klik berikutnya, klik sisipkan. Oke, berarti sudah bisa ya. Nah, kalau sudah seperti ini, sekali lagi tadi halamannya kita naikkan. Karena gravitasi ini bukan homepage. Agar tampilannya full page, nah berarti gravitasi ini kita klik titik 3-nya, kita jadikan beranda. Nah, yang halaman mukanya kita delete gitu. Nah, kalau sudah seperti ini nanti pasti nanti tampilannya itu single page ya. Ini absennya penyelenggara kegiatan apa nih, Kang?
Untuk absen Kang, penyelenggara penyelenggara kegiatan. penyelenggara kegiatan saya aja. Komunitas belajar ID aja. Komunitas belajar ID, tips trik belajar ID. Enggak, di sini ada duta, kapten, Duta Pak. Duta teknologi Pak. Oke. Ya, siap. Sematkan. Nah, ini klik publish. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau sudah jadi, ini bisa dipublikasikan. Ya. Nah, seperti ini. Oke, silakan isi daftar hadirnya rekan-rekan penyelenggara kegiatannya Duta Teknologi. Namanya Asep Angelina, dan formnya itu biasanya ditutup H+1. Besok itu sudah ditutup. Ya. Izin Coach. Ya, mangga Pak, silakan. Ya, terima kasih. Mau bertanya ini, tadi kan di Canvas-nya kan banyak ada latihan, kuis-kuis. Terus bagaimana untuk melihat hasil jawaban siswanya, Coach? Oke, baik. Jadi sekali lagi Canva itu hanya untuk mengkreasikan coding ya. Tidak untuk menyimpan jawaban ya. Nah, jadi untuk menyimpan jawaban memang alangkah baiknya kalau memang Bapak dan Ibu ingin menyimpan jawabannya. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengembedkan di Canva Code itu Google Form, Quizzes gitu ya. Silakan aja beri perintah, sematkan Quizzes ini di dalam Canva Code gitu. Ya, sematkan Google Form ini di dalam Canva Code ya. Silakan link Google Form-nya, link Quizzes-nya Bapak dan Ibu berikan saja di dalam perintah gitu ya. Nah, tapi nanti menampilkannya harus di Google Site gitu. Jadi sekali lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di Canva ya, Canva Code tadi itu lebih kepada sifatnya simulasi ya. Lebih kepada simulasi. Memang ada cara untuk menyimpan itu, tetapi agak panjang caranya, dan kalau pertanyaannya semuanya harus tersimpan ke dalam database, sepertinya saat ini memang masih terbatas teknologinya. Ya. Tetapi kalau misalkan untuk daftar isian data siswa dan yang lainnya, itu masih bisa di Canva Code itu tersimpan ke dalam database. Tapi kalau pertanyaan, kuis harus semuanya tersimpan, itu sepertinya belum. Ya, sebenarnya belum dan masih agak terbatas fiturnya. Tapi solusinya, tapi saya sudah berikan, Bapak dan Ibu bisa untuk latihannya itu menggunakan model-model lain seperti Quizzes dan Google Form yang di-embedkan di dalam Canva Code. Tapi sekali lagi, Canva Code terbatas dalam Canva itu terbatas dalam menampilkan external link, YouTube, Google Maps, dan yang lainnya itu di dalam Canva set itu sudah Facebook. Karena itu tidak masalah kalau tidak nampil di Canva setnya, Bapak dan Ibu ambil kodenya, masukkan ke Google Set, itu bisa nampil. Ya, nampil mau Facebook, mau Google, mau YouTube, itu bisa ya. Seperti itu. Saya sudah coba. Itu ya Pak ya. Oke, thanks Coach. Sami-sami. Oke, yang lainnya silahkan. Daftar hadirnya di Satu mana? lagi. Daftar hadir ada di, saya kopikan ya. Nah, ini daftar hadirnya. Nah, daftar hadirnya udah saya kopikan tuh ya. Daftar ini sudah saya kopikan, mudah-mudahan rekan-rekan bisa mengisi ya. Dan nanti akan saya berikan hasil rekaman sesi kali ini di WhatsApp grup ya. WhatsApp grup
tips trik belajar ID, WhatsApp grup belajar Canva, WhatsApp grup KPPD gitu ya. Saya akan sampaikan situ ya. Seperti itu. Baik, rekan-rekan, sudah pukul 21:19 ya. Sudah cukup malam. Rekan-rekan besok juga mau mengajar ya. Jadi closing statement dari saya, rekan-rekan, Canva Code itu silahkan rekan-rekan gunakan sebebas mungkin ya. Jadi rekan-rekan jangan takut salah. Silahkan kreasikan ide-ide liar rekan-rekan untuk membuat media pembelajaran itu, ungkapkan saja ya. Jadi semakin sering Anda menggunakan Canva Code, maka semakin paham juga Anda bagaimana cara menggunakan atau memaksimalkannya. Jadi kalau misalkan awal-awal lu kok kayak kagok gitu ya, lama-kelamaan enggak kok gitu, lama-kelamaan makin keren gitu ya. Lama-kelamaan Anda bisa menyematkan ini, bisa menyematkan itu, bisa hasilnya itu bisa lebih variatif lagi di dalam Canva Code itu. Dan Canva ini sendiri memiliki keunggulan dibandingkan dengan AI yang lain karena dia lebih desainnya itu lebih baik untuk saat ini, khususnya untuk saat ini. Tidak tahu ke depan. Bisa nomornya, Kang Asep, bisa minta nomor WA-nya, Kang Asep? Oh iya boleh, nomor WA saya ketikkan. Oke. Iya, saya ketikkan di itu ya, di kolom chat ya, 085884692553. Oke, terima kasih juga rekan-rekan sudah hadir pada webinar saya pada malam hari ini ya. Sekali lagi webinar saya ini adalah bentuk praktik yang harus kami kerjakan. Duta Teknologi, Kapten Co-Kapten, Duta karena memang kami di komunitas yang dibina oleh Pusdatin, Kemdikdasmen, memang kami harus menyebarkan praktik baik. Seperti itu. Jadi ini adalah salah satu bentuk bagaimana kami membagikan praktik baik di komunitas ya. Komunitas yang lainnya juga ada, komunitas belajar ID Jawa Barat dan yang lainnya itu sama ya, sama. Dan ini memang terpusat. Kang Asep. Ya. Maaf, ini yang sertifikat yang minggu kemarin belum dapat ya? Udah isi daftar hadirnya belum? Udah, pas itu langsung isi daftar hadir, Pak. Oh, kalau udah isi daftar hadirnya nanti japri ke saya aja, nanti saya kirim ulang. Oh iya, ya, turun Kang. Ya, yang penting saya cek dulu nanti di daftar hadirnya ada nggak yang karena kalau dulu mah saya bisa. Iya, biasanya langsung kan. Buka lagi daftar hadirnya langsung, nggak bisa karena itu formnya dari saya. Kalau sekarang formnya ini formnya dari Kemdikdasmen langsung ya. Oh iya, sayang kalau nggak dapat. Iya. Yang makasih kan. Ya nanti saya cek ya Bu. Baik Bapak dan Ibu, selamat malam. Terima kasih. Semoga Bapak dan Ibu semakin sukses selalu dan juga semoga bisa menginspirasi, baik itu menginspirasi para siswanya dan juga rekan-rekan guru yang lainnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat beristirahat, selamat upacara esok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.